Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Lukita Oktalia, NPM 20114060249. Saya di sini akan melanjutkan membuat video penjelasan tentang kegiatan praktikum lab MIPA setelah di bidang biologi, yaitu di bidang fisika, yang dimana di bidang fisika ini terdapat 4 kegiatan praktikum. Yuk disimak video. Kegiatan yang ketujuh adalah pesawat sederhana. Dalam kegiatan ini, kita akan memahami macam-macam pesawat sederhana, menentukan jenis tuas pada benda, dan mengetahui cara kerja katrol dan roda berporos, serta memahami cara kerja bidang miring. Dalam kegiatan ini, prosesnya adalah dalam menentukan jenis tuas, kita hanya perlu mencentang benda tersebut termasuk tuas, bidang miring, katrol, atau roda berporos. Sedangkan dalam menentukan jenis tuas, kita mencari nama-nama benda, lalu benda tersebut termasuk ke dalam jenis tuas 1, tuas 2, atau tuas 3. Dan untuk mengetahui cara kerja katrol dan roda berporos, kita menggunakan alat buatan dari kardus, sedotan, gunting, kawat, benang wol, dan lem kertas. Serta dalam memahami cara kerja bidang miring, kita menggunakan balok dan seutas tali. Kesimpulan dari kegiatan praktikum ini adalah pesawat sederhana itu dapat mempermudah pekerjaan manusia dan susunannya sederhana. Pesawat sederhana terdiri atas tuas, katrol, roda berporos, dan bidang miring. Yang termasuk tuas adalah gunting, roda arko. Yang termasuk bidang miring adalah tangga, jalan pegunungan, perosotan. Yang termasuk katrol adalah pengangkat peti kemas, lift, sumur timba. Dan yang termasuk roda berporos adalah setir mobil, kipas angin, dan gerobak bakso. Kegiatan yang ke-8 adalah cahaya dan indera penglihatan. Dalam kegiatan ini, kita akan memahami cahaya merambat lurus, benda tembus cahaya dan tidak, penguraian cahaya putih, dan reaksi pada pupil mata. Dalam kegiatan ini, prosesnya dalam cahaya merambat lurus adalah kita menggunakan lubangan karton dan cahaya lilin. Sedangkan untuk membuktikan benda tembus cahaya atau tidak adalah kita menyiapkan beberapa bahan, lalu disenter dan dilihat apakah cahaya tersebut tembus atau tidak. Dan untuk penguraian cahaya, kita menggunakan pewarna, air di ember, dan cahaya matahari. Serta untuk pembuktian reaksi pupil mata adalah dengan menyenteri pupil mata kita. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah ketika 3 lubang karton disusun lurus, maka cahaya akan merambat lurus. Namun, jika ada salah satu karton yang digeser, maka cahaya tidak dapat merambat lurus. Kemudian, untuk benda yang dapat ditembus cahaya adalah plastik bening, kaca, dan tisu. Untuk penguraian cahaya terbukti bahwa pantulan cahaya dapat membentuk pelangi. Dan untuk percobaan pada penglihatan, bahwa pada daerah yang terang, pupil akan mengecil, dan pada daerah yang gelap, pupil akan membesar. Kegiatan yang ke-9 adalah benda dan sifatnya. Dalam kegiatan ini, kita akan mengenal sifat benda padat, cair, dan gas, mengamati perubahan fisika, dan mengamati perubahan kimia pada benda. Dalam kegiatan ini, prosesnya dalam mengenal sifat benda adalah mengikuti praktikum sesuai arahan prosedur yang telah disediakan, yang dimana untuk membuktikan masing-masing sifat terdapat 2-3 kegiatan. Sedangkan untuk mengamati perubahan fisika, kita menggunakan es, kapur barus, minyak kayu putih, dan air yang dimasukkan ke freezer. Dan untuk mengamati perubahan kimia, praktiknya adalah dengan kita membakar kertas. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pada dasarnya terdapat 3 wujud benda, yaitu cair, padat, dan gas.
dan wujud tersebut mengalami perubahan sebanyak 6 kali, yaitu padat ke cair, padat ke gas, cair ke padat, cair ke gas, gas ke cair, dan gas ke padat. Dari wujud benda tersebut mempunyai masing-masing sifat dan tentunya berbeda-beda. Namun, jika wujud tersebut mengalami perubahan secara fisika, maka namanya berubah menjadi membeku, mencair, menguap, menyublim, melebur, dan meleleh. Dan jika terjadi perubahan secara kimia, dapat kita lihat jika kita sedang membakar kertas atau ada sebuah perkaratan besi. Kegiatan yang ke-10 adalah magnet dan listrik. Dalam kegiatan ini kita akan mengenal sifat-sifat benda magnet, mengenal mana benda magnetik dan non-magnetik, gaya antar kutub magnet, gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu, membuat magnet sederhana, percobaan listrik statis, percobaan tentang konduktor dan isolator, dan rangkaian listrik seri dan paralel. Dari sekian banyak percobaan tersebut, namun dalam kegiatan ini hanya menggunakan 3 percobaan saja, yaitu percobaan listrik statis, percobaan tentang konduktor dan isolator, dan rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk membuktikan benda magnetik atau bukan adalah dengan kita mendekatkan benda dengan benda yang lainnya dari benda yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk percobaan listrik statis, kita menyobek kertas kecil-kecil lalu menggosokkan penggaris atau balon ke rambut secara searah lalu didekatkan ke kertas tersebut. Untuk percobaan tentang konduktor dan isolator, kita menggunakan batang plastik dan lampu. Dan untuk rangkaian seri dan paralel, kita menggunakan lampu, baterai, dan saklar. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pada kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai bahan atau benda yang pemanfaatannya ditemukan berdasarkan sifatnya yang mudah atau sulit menghantarkan listrik. Dalam praktikum ini terdapat 3 praktikum. Yang pertama yaitu percobaan listrik statis yang memberi hasil bahwa penggaris dan balon dapat menarik potongan kertas. Yang kedua yaitu percobaan pada konduktor dan isolator yang memberi hasil bahwa terdapat 2 jenis yang dapat menghantarkan arus listrik, yaitu konduktor, kawat dan paku, dan isolator, batang plastik, kain, dan kayu. Dan yang ketiga adalah percobaan pada listrik seri dan paralel yang memberi hasil bahwa ketika saklar dihubungkan, maka lampunya akan menyala. Namun, pada rangkaian yang berbeda akan menghasilkan terang lampu yang berbeda pula. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih untuk kalian yang sudah berkenan melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.